Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas A Hukum Bisnis. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Amadia Mulya Wildani, NIM 115. Saya Yuli Mariana, NIM 101. Saya Karina Ramadhani, NIM 058. Di sini kami akan membuat tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Prof. Nandang Sutrisno dengan tugas menganalisis kasus dari soal UTS kemarin. Berikut videonya. Oke, jadi guys, kemarin tuh sebenarnya aku nemu kasus tentang putusan Mahkamah Agung mengenai perceraian warga negara Amerika Serikat. Ya, sebetulnya mereka itu udah lama berdomisili di Indonesia kan. Jadi kasus itu termasuk hukum perdata internasional. Nah, terus sehingga dalam kasus itu majelis hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Nah, sebenarnya dalam kasus itu ada beberapa permasalahan hukum. Nah, yang bermasalahnya itu tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan pengadilan Indonesia yang berwenang memeriksa perkara perceraian yang diajukan oleh penggugat, yaitu warga negara asing itu atau warga negara Amerika Serikat itu, dan mengabulkan gugatan perceraian WNA itu. Terus dari analisis ini bisa disimpulkan kan penyelesaian perkara perceraian yang diajukan oleh WNA di pengadilan Indonesia. Nah, pertimbangan MA itu yang mengabulkan gugatan perceraian WNA yang berwarga negaraan Amerika Serikat sebenarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Nah, dalam kasus ini pastikan ada lex causa itu yang digunain dalam hakim MA, yaitu lex fori kan pastinya. Nah, sebagai dasar pemeriksaan dari gugatan yang diajukan oleh WNA itu. Nah, terus aku mau tanya nih sama kalian, menurut kalian dalam kasus ini pasti kan ada titik taut primer sama sekunder, itu bagaimana? Gimana ya? Nah, menjawab dari pernyataan kasus tadi, jadi titik tautnya yaitu ada keluarga negaraan. Nah, di kasus itu penggugat berwarga negara Amerika Serikat, kemudian ada domisili. Di kasus itu penggugat telah lama berdomisili di Indonesia, jadi pengadilan Indonesia berhak mengadili perkara tersebut. Yang ketiga ada unsur asing. Unsur asingnya yaitu melibatkan adanya elemen internasional. Jadi dari kasus itu ada titik sekundernya. Jadi titik sekundernya itu hukum mana yang dilibatkan. Jadi hukum yang dilibatkan itu hukum terhadap hukum perceraian asal penggugat, yaitu hukum Amerika Serikat. Kemudian kepentingan forum, adanya hubungan atau keterkaitan hukum Indonesia dengan fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut. Terima kasih guys. Terus menurut kamu apa sih alasan hakim menggunakan lex fori sebagai lex causanya untuk menentukan status personal dan hukuman ringan? Terus alasan hakim menggunakan lex fori sebagai lex causa dalam menentukan status personal maupun dalam menentukan hukuman tadinya karena adanya kewenangan pengadilan yang memberikan wewenang kepada pengadilan di Indonesia untuk memeriksa kasus perceraian
minimnya lecori tersebut dan bahwa penyelesaian perkara telah menggunakan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi itu alasannya. Jadi itu ya analisis kasus dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amadia Mulya Wildani, NIM 115. Nama saya Yuli Mariana, NIM 101. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadhani, NIM 23411. Kok gak disebutnya? Apa? Kok 100? Terakhir berapa? Terakhir berapa? Aku berapa? Mana ya? Enggak usah stop gini. Enggak usah gini, kayak emang kita apaan gini. Malah kok. Ayo.